Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita dalam kuliah komunikasi dan promosi kesehatan. Jangan lupa yang belum subscribe ya. Kemudian like video ini supaya menempel di YouTube para mahasiswa sekalian. Pada kali ini, materi yang akan disampaikan berjudul Metode Penyuluhan Kesehatan. Ini merupakan video pembelajaran bagi program studi Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis. Metode penyuluhan kesehatan merupakan salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab setiap penyuluh, yaitu mengkomunikasikan inovasi dalam rangka mengubah perilaku masyarakat penerima manfaat agar tahu, mau, dan mampu menerapkan inovasi demi tercapainya perilaku hidup sehat sehingga tercapai peningkatan derajat kesehatan. Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa sasaran penyuluhan sebagai penerima manfaat memiliki berbagai macam ragam, baik itu beragam dalam karakteristik individu, beragam pada lingkungan fisik dan sosialnya, beragam pula kebutuhannya, serta motivasi dan tujuan yang diinginkannya. Karena itu, penyuluh harus memahami dan mampu memilih metode penyuluhan yang paling baik sebagai suatu cara yang terpilih dalam menyampaikan informasi kesehatan. Ada beberapa prinsip metode penyuluhan. Pada tahun 1984, seseorang bernama Suzuki. Ini bukan Suzuki Thunder ini. Suzuki Thunder untuk ngambil minyak katanya. Karena tangkinya besar. Kalau ini nama orangnya Suzuki. Berpendapat bahwa ada 5 prinsip metode penyuluhan. Yaitu yang pertama, pengembangan untuk berpikir kreatif. Jadi penyuluh harus memilih metode yang sedapat mungkin dapat mengembangkan daya nalar dan kreativitas daripada penerima manfaat. Yang kedua, tempat yang paling baik adalah di tempat kegiatan penerima manfaat. Jadi kegiatan penyuluhan itu baiknya dilaksanakan dengan menerapkan metode-metode yang dapat dilaksanakan di lingkungan pekerjaan atau kegiatan penerima manfaatnya berlangsung. Yang berikutnya, setiap individu itu pasti terikat dengan lingkungan sosialnya. Maka setiap individu akan selalu berperilaku sesuai dengan kondisi lingkungan sosialnya. Karena itu, kegiatan penyuluhan akan lebih efisien jika diterapkan hanya kepada beberapa warga masyarakat, terutama yang menjadi panutan. Berikutnya, yang keempat, ciptakan hubungan yang akrab dengan penerima manfaat. Jadi, kegiatan penyuluhan bertujuan untuk mengubah perilaku orang lain secara persuasif. Kemudian dengan menerapkan sistem pendidikan, maka adanya hubungan pribadi yang akrab antara penyuluh dengan penerima manfaat akan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Setidak-tidaknya akan memperlancar kegiatan penyuluhan itu. Yang kelima, terakhir, memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan. Jadi kegiatan penyuluhan dalam upaya untuk mengubah perilaku penerima manfaat, maka dengan demikian metode yang diterapkan harus mampu merangsang penerima manfaat untuk selalu siap dan dengan kesadaran sendiri melakukan perubahan
demi perbaikan mutu hidupnya dan keluarganya. Jadi kita harus mampu merubah pribadi daripada penerima manfaat penyuluhan. Nah, ini ada pendekatan untuk memilih beberapa metode penyuluhan. Yang pertama, metode penyuluhan dengan proses komunikasi. Metode penyuluhan dengan proses komunikasi ini melibatkan beberapa poin. Yang pertama adalah metode penyuluhan menurut media yang akan digunakan. Jadi bisa medianya media lisan, berarti yang disampaikan secara langsung. Bisa juga medianya tidak langsung, seperti lewat radio, televisi, kaset, pemutaran CD, atau online. Sekarang ini YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, bisa saja untuk penyuluhan kesehatan. Kemudian bisa melalui media cetak, seperti koran, buku, lalu media yang terproyeksi, seperti pertunjukan film. Nah, kemudian ada juga dia metode penyuluhan menurut hubungan penyuluh dan penerima manfaatnya. Jadi dia berkomunikasi langsung, baik melalui percakapan dengan tatap muka atau lewat media tertentu, dan menyampaikan manfaat apa yang akan disampaikan dari penyuluhan kesehatannya. Kalau bisa juga dengan komunikasi tak langsung, misalkan melalui surat, himbauan. Nah, itu ya, yang pertama itu maksud metode penyuluhan dengan proses komunikasi, yang itu contohnya kan. Nah, itu. Yang kedua, metode penyuluhan dalam pendidikan non formal. Nah, kalau metode dengan penyuluhan non formal ini ya harus selalu disesuaikan dengan karakteristik penerima manfaat. Sumber daya yang tersedia harus kita lihat, serta keadaan lingkungannya, ya. Jadi harus dipandang kebutuhan penerima manfaat. Artinya berbeda dengan pendidikan formal yang telah memiliki program yang dibakukan. Kalau ini kan dia bisa kapan saja dan di mana saja. Jadi itu ya. Kemudian ada yang ketiga, metode penyuluhan dalam pendidikan orang dewasa. Nah, ini untuk orang dewasa ini. Ini menyatakan bahwa melalui pendidikan, penerima manfaat harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pengalaman dan mengembangkan daya nalarnya. Sehingga dalam proses pendidikan tersebut, kedudukan pendidik dan yang dididik sama derajatnya. Nah, jadi konsepnya itu dia memiliki umpan balik atau feedback dalam hal penyuluhan kesehatan. Jadi tidak ada di sini yang menjadi tenaga pendidik atau menggurui, akan tetapi semacam sharing, diskusi antara penyuluh dan penerima manfaat, ya. Nah, ini tabel daripada jenis metode penyuluhan. Nah, ini dia yang sampaikan tadi. Nah, bisa dilihat sendiri itu, perhatikan. Nah, ini dia. Ada yang langsung, ada yang ini tidak langsung, kan? Jadi ini tabelnya. Metodenya ada demonstrasi, ada ceramah, kuliah, diskusi, ada pertemuan umum, ada pameran, ada sandiwara atau pertunjukan, radio, kaset, ya, TV, film, VCD, kemudian ada media cetak, media online, gitu ya. Tuh. Nah, itu tertinggal tuh, media cetak, media yang digunakan media cetak, media online. Nah, itu salah, tertinggal itu, lupa diketik, nampak tadi. Media online juga tambah. Ini tak langsung ya. Nah, ini ya. Perhatikan ini jenis metodenya. Nah, ini
tugas terakhir. Ini pertemuan kita yang terakhir untuk Promkes dalam kelas online kita ya. Selanjutnya mahasiswa membentuk kelompok diskusi. Nanti kita bahas di grup WhatsApp lebih lanjut. Kemudian mahasiswa bersiap-siap melaksanakan penyuluhan kesehatan ya. Nanti kelompok itu setidaknya berjumlah 5 orang. Nanti akan melaksanakan penyuluhan kesehatan dengan judul yang berbeda. Silakan apa saja judulnya. Di sekolah-sekolah, yaitu SMA tingkatnya. SMK, MAN atau pesantren ya, tingkat SMA ya. Nah, ini melatih keberanian kamu juga. Jadi di tingkat yang tidak jauh umurnya ini. Tingkat SMA, SMK, MAN atau pesantren. Nah, boleh judulnya apa saja, boleh. Untuk penyuluhan kesehatan. Misalnya judulnya tentang penyakit HIV misalnya. Boleh, karena kini kan sudah marak pergaulan bebas remaja, boleh. Jadi yang perlu disiapkan mahasiswa, surat permohonan izin penyuluhan kesehatan untuk kegiatan pengabdian masyarakat dari kampus kepada kepala sekolah yang dituju. Siapkan daftar hadir peserta agar dia bisa tanda tangan nanti, kolom garis saja. Kemudian spanduk penyuluhan kesehatan, kecil saja tidak apa, 1x1. 1x1 meter mungkin sudah cukup ya. Kemudian surat keterangan selesai penyuluhan dari kepala sekolah. Lalu jangan lupa buat video. Buat video minimal 10 menit. Nanti video itu akan saya upload di YouTube ini. Nah, ini menjadi kenang-kenangan kita nanti. Makanya kelompok itu masuk semua. Muka-muka yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng itu. Jadi bisa kenangan kita nanti di suatu saat kita ingin melihat lagi materi-materi kita kan. Ada video-video kita saat lakukan penyuluhan. Kemudian jangan lupa foto-foto juga kegiatan. Nah, semua ini dikirimkan ke email. Nah, itu emailnya ya. Alamat emailnya itu ya. Oke. Nanti kita lebih diskusikan lebih rinci di grup WhatsApp. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.